Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها Tapi ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, senantiasa puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang kita terima darinya. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga untuk seluruh umatnya hingga hari kiamat kelak. Tapi ikhwani wa akhwati fid din, jamaah sekalian insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah menimbang dari materi pelajaran dari beberapa asatid, maka kemudian kita simpulkan bahwa pada mulai malam hari ini yang kita pegang adalah materi fiqh. Mengapa demikian? Yang pertama, sana ada Arba'un Haditsan An-Nawawiyah. Dalam Arba'un Haditsan An-Nawawiyah cenderung di dalamnya kepada adab, ya, kepada adab Islami secara umum dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ahkam di dalamnya sedikit sekali. Kemudian yang kedua, Qawaidul Arba', ini al-aqidah. Kemudian al-usul tsalatsa adalah al-aqidah. Kemudian berikutnya ta'zimul ilm, ini adalah adab. Jadi kalau kita mengambil Kitabul Jami' yang merupakan adab pula, maka sungguh ada poin yang tertinggal, yaitu masalah fiqh. Memang benar kita sangat membutuhkan semuanya, tapi bukankah kita mengaisnya sedikit demi sedikit? Apalagi di sana ada Riyadhus Shalihin yang berikutnya,
Kalau kita mengambil Riyadhus Shalihin, maka kita mencukupkan Riyadhus Shalihin dari Kitabul Jami', dari Bulughul Maram. Maka kemudian menimbang akan hal tersebut, kita mengambil asal Kitabul Fiqh, ya. Jadi bukan, kalau Bulughul Maram ini kitab ahaditsul ahkam. Jadi bukan alur fiqhiyah, tapi alur hadis. Meskipun di dalamnya adalah hukum dalam masalah hukum fiqih. Jadi alurnya berbeda. Baik. Kemudian setelah memilih dan kita paparkan beberapa kitab, kesimpulan jatuh pada kitab Umdatul Fiqh yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Kita tawarkan Manhajus Salikin, Al-Wajiz, Umdatul Fiqh atau Akhsar Mukhtasarat. Kesemuanya adalah kitab dasar. Maka pilihan jatuh ya dari musyawarah sebagian dari antum atau pengurus barangkali menyimpulkan untuk memilih kitab Umdatul Fiqh lil Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah taala. Jadi mulai malam hari ini pada jadwal kami, insyaallah kita mengambil materi kajian dari kitab Umdatul Fiqh yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi adalah salah seorang dari kibar ulama dalam madhab Hambali secara madhab. Nama beliau adalah Abdullah dan dilahirkan di wilayah Palestina. Kalau beliau dilahirkan di wilayah Palestina, mengapa kemudian lafaz nisbahnya kepada Al-Maqdisi? Al-Maqdisi adalah dari kalimat Al-Quds, ya, yang berarti kembalinya kepada wilayah Palestina. Kemudian juga Damasqi, karena beliau kemudian berpindah ke Damaskus, Suriah. Beliau dilahirkan pada tahun 521 Hijriyah, 541 Hijriyah, dan meninggal di usia yang ke-59 tahun. Jadi tahun 600 berapa? Kalau 59, 620 Hijriyah beliau meninggal dunia. 541 620 berarti sebelum Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, sebelum zaman Syekhul Islam, sebelum zaman Ibnu Qayyim, sebelum zaman Ibnu Katsir, ya, satu abad sebelumnya. Baik, itu adalah muallif rahimahullah taala. Beliau memiliki beberapa kitab dalam masalah fiqh secara bertahap. Yang pertama atau yang paling dasar adalah Umdatul Fiqh. Ini untuk para mubtadi'in, untuk para pemula. Kemudian naik ke berikutnya Al-Kafi. Naik lagi beliau Al-Kafi ini mengedepankan, menyebutkan di dalamnya dua qaul ulama. Kemudian naik lagi yaitu Al-Mughni yang menyebutkan ragam pendapat atau ragam khilafiyah dan masalah di dalamnya. Baik. Kita mulai kepada apa yang disebutkan oleh
muallif rahimahullah taala, sebagaimana biasa dalam masalah fiqh, para ulama memulai dengan kitab at-taharah. Kitab taharah, pada asalnya taharah itu mencakup dua hal, taharah hissi dan taharah ma'nawi, yaitu taharah lahiriyah dan taharah batiniyah. Kalau taharah lahiriyah ada sebagaimana yang kita lakukan kalau kita hendak melakukan solat dengan berwudu terlebih dahulu, atau kalau kita sedang junub kita harus mandi terlebih dahulu, yaitu mandi wajib. Ini adalah taharah hissiyah atau taharah lahiriyah. Adapun taharah ma'nawiyah, yaitu taharatul batiniyah atau taharatul qalb, yaitu membersihkan hati dari kotoran-kotoran hati, dari penyakit-penyakit hati. Sebagaimana kalau kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus membersihkan hati kita dari menduakan Allah Subhanahu wa taala, dari unsur kesyirikan. Dan untuk masalah fiqh, pembahasannya adalah terkait dengan taharah lahiriyah atau taharah hissiyah. His itu adalah lahiriyah. Baik. Syekh rahimahullah taala mengatakan babu ahkamil miyah. Sebagaimana biasa, kala memulai kitab taharah, para ulama selalu memulainya dengan ahkamul miyah, hukum yang terkait dengan air. Mengapa? Karena air adalah merupakan salah satu alat atau merupakan alat yang utama bagi kita untuk bertaharah. Tayyib, Syekh rahimahullah taala mengatakan khuliqal ma'u tahura. Khuliqal ma'u tahura, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala air itu tahura, bi fathil ta, dengan di fathah ta-nya. Maknanya berarti bahwasanya air yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit, yang dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dalam bumi, itu adalah suci dan mensucikan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura. Wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura, dan kami turunkan dari langit itu air yang suci lagi mensucikan. Dan di dalam ayat yang lain pula Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa yunazzilu minas samaa'i 'alaikum ma'an liyutahhirakum bih. Dan dia, Allah Subhanahu wa taala, yang telah menurunkan untuk kalian dari langit itu air, liyutahhirakum bih, agar dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, membersihkan kalian dengannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala kalau mewajibkan kita untuk bertaharah, maka sebagai suatu hal
yang merupakan kebijakan dari Allah Subhanahu wa taala, dia menyiapkan alat untuk bertaharahnya. Bukankah demikian? Kalau Allah memerintahkan agar kita bersuci, maka disiapkan alat untuk bersuci. Seandainya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita bersuci tapi tidak disiapkan alatnya, apakah mungkin kita bisa menunaikan? Jelas ini tidak mungkin. Maka dari sebagai bentuk keseimbangan antara perintah Allah Subhanahu wa taala dan agar hamba-hambanya bisa menunaikannya dengan baik, disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu kebutuhan yang terkait dengan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya. Dari hal yang semacam ini, kalau kita bisa mengambil faedah untuk kita terapkan dalam hal-hal yang terkait dengan pola hidup kita, maka jika kita meminta anak kita untuk belajar, sarana belajar cukupi. Bukankah demikian? Bagaimana anak kita supaya konsentrasi belajar, maka penuhi kebutuhan anak kita untuk belajar. Begitu. Kita meminta istri kita masak di dapur, siapkan bahannya, siapkan alatnya. Bukankah demikian? Ya sudah, dia cari sendiri di belakang. Kalau enggak ada, ya belilah sana. Itu bukan sikap yang adil. Atau pinjam ke tetangga misalkan. Apakah itu sikap yang adil? Jelas tidak. Jadi segala sesuatu, kalau kita memerintahkan seorang untuk melakukan suatu pekerjaan, suatu kegiatan, maka sudah sepantasnya, sudah seyogyanya kita menyiapkan alat-alat atau sarana yang merupakan bagian dari kelengkapan pelaksanaan apa yang kita inginkan. Maka ini sudah dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hal yang sederhana tadi. Kalau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersuci, maka disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahannya, alatnya, dengan berbagai ketentuan yang ada. Taib. Wa khuliqal ma'u tahura. Allah Subhanahu wa taala menciptakan air tahura, yaitu asal. Berarti kalau sudah tahura, itu asal keberadaan air itu adalah suci dan mensucikan. Dan air suci dan mensucikan itu yang dari mana? Ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa anzalna minas samaa'i ma'an wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i ma'an. Berarti asal daripada air itu adalah dari langit, diturunkan ke bumi. Sebagian diserap oleh bumi, sebagian disimpan oleh bumi, sebagian menguap tentunya, sebagian bumi tidak sanggup untuk menampungnya atau tidak menerima air. Tanah-tanah yang gersang itu tidak akan bisa menyerap air dengan baik. Kalau kita berpikir ke arah manusia, ada sebagian manusia kalau ada ilmu diserap, disimpan. Ada yang sebagian manusia ketika ada ilmu hanya lewat saja. Begitu. Sebagaimana air hujan, ada yang diterima oleh bumi dengan sempurna, bahkan disimpan, yang kemudian memberikan manfaat kepada umat sesudahnya. Demikian pula kita kalau menuntut ilmu. Kalau ada ilmu disiapkan, maka sebagian kita ada yang mau mengambilnya, menyerapnya, menyimpannya untuk dirinya dan juga untuk umat sesudahnya, generasi sesudahnya, atau untuk orang lain faedahnya. Bukankah demikian? Ada sebagian orang yang mendengar ada ilmu enggan. Jadi sekalipun mendengar
lewat saja. Bagaikan tanah tandus yang hanya dilewati saja oleh air, yang dia tidak menyerap, tidak juga menyimpan, dan bahkan juga tidak mau menumbuhkan tanaman di atasnya, kecuali tanaman yang kerdil, yang manfaatnya sangat kurang. Kembali kita kepada apa yang dikatakan oleh Syekh rahimahullah ta'ala tentang babnya. Syekh mengatakan yudahhiru minal ahdathi wan najasati wala tahsulu at-taharatu bima'i'in ghairihi. Air yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit, yang kemudian diserap oleh bumi, kemudian dikeluarkan lagi lewat mata air, itu bisa digunakan untuk mensucikan kita, diri kita, atau apa yang ada sekeliling kita dari ahdath wan najasat, dari hadas-hadas dan najasat, benda-benda yang najis atau sesuatu yang najis. Wal hadas, apa yang dimaksud dengan hadas? Ada yang tahu? Apa yang dimaksud dengan hadas? Pembatal? Pembatal salat, pembatal taharah. Di antara pembatal taharah adalah hadas. Benar. Kalau pertanyaannya di antara pembatal at-taharah. Tapi pertanyaannya apa hadas itu sendiri? Apa? Ya akhwat, apa yang dimaksud dengan hadas? Hadas ya bukan hadis dan bukan hadis. Beda semuanya. Dan bukan hudus. Hadas, hadis, hadis, hudus itu beda semua. Beda makna, beda arah, beda pengertian. Hadas adalah wasfun yaqumu bihil badan yamna'u minas salah wa ma yustaratu bihi at-taharah. Hadas adalah wasfun, satu sifat, yaqumu bihil badan, yang ada pada badan seseorang, satu sifat atau satu keadaan yang ada pada badan seorang, yamna'u minas sholati, yang dia kalau ada pada badan seorang menghalangi orang ini untuk melakukan sholat. Yamna'u minas sholati, dia menghalangi seorang untuk melakukan sholat. Wa ma yustaratu bihi at-taharatu, dan apa-apa yang disyaratkan padanya at-taharah. Selain daripada sholat, apa yang disyaratkan taharah? Syarat. Kalau dikatakan dengan bahasa syarat, berarti untuk sesuatu yang wajib. Terlepas dari masalah khilaf yang ada, maka di antara yang disyaratkan padanya taharah, tapi ingat terlepas dari masalah khilafiyah, terlepas dari masalah khilaf yang ada tentang masalah ini, bahwa kalimat Syekh rahimahullah ta'ala ini menunjukkan kepada satu hal, yaitu yang disyaratkan padanya at-taharah adalah at-tawaf ke Baitullah al-Haram, alal qaul, atas pendapat sebagian ulama. Di antaranya adalah ulama dari mazhab Asy-Syafi'iyah yang mensyaratkan bahwasanya seorang yang hendak tawaf
ke Baitullah Al-Haram disyaratkan harus dalam kondisi at-taharah. Berarti kalau syarat harus dipenuhi, kalau batal harus kembali berwudu. Kemudian muncul masalah berikutnya. Ketika dia batal berwudu, tawaf baru 3 kali putaran batal. Apakah dia melanjutkan masuk putaran 4, 5, 6, 7 atau mulai lagi dari awal? Dalam mazhab Syafi'iyah khilaf mereka di sini. Perselisihan ada pada mereka di titik poin apakah melanjutkan atau mulai lagi dari awal. Baik. Ini bukan pembahasan kita, tapi ini contoh. Dan yang rajih dari pendapat ulama adalah bahwasanya tawaf tidak disyaratkan padanya taharah. Dan ini lebih fleksibel dan lebih mudah bagi umat Islam dan kaum muslimin. Sekarang bayangkan seandainya kita berpegang teguh pada pendapat ini yang mengatakan bahwasanya disyaratkan ketika hendak tawaf atau melakukan tawaf dalam kondisi taharah. Syarat. Kalau sudah syarat, begitu syarat ini hilang, batal ibadah yang dilakukan. Artinya ketika syarat dipenuhi, kemudian mulai tawaf, kemudian salah satunya kemudian dia berhadas, maka saat itu juga tawafnya batal dan harus taharah kembali. Untuk sampai kepada mataf, mataf itu tempat tawaf, itu aja di musim haji atau di saat Ramadan yang demikian padat. Untuk sampai ini aja lama. Dari depan masuk bisa setengah jam lebih, bisa 1 jam baru nyampe mataf. Tawaf yang seharusnya 1 jam atau setengah jam selesai, itu bisa 2 jam baru selesai. Untuk kembali, untuk ke tempat wudu bisa setengah jam. Belum tentu ketemu. Kalau hafal, kalau nggak hafal, untuk sampai tempat wudu setengah jam. Antrinya mungkin lama juga. Balik lagi sudah batal lagi, nanti balik kapan mau selesai? Artinya kemungkinan itu ada karena penuh sesak, ya, lelahnya jasad. Kemungkinan seorang batal dari taharah itu besar. Dan ini adalah masyaqqah al-kabirah, sangat berat bagi kaum muslimin dalam kondisi tersebut. Kemudian lagi, bagaimana dengan wanita haid? Wanita haid bulan haji, berangkat haji, istilahnya berangkat, qadarullah belum sempat tawaf al-ifadah yang merupakan rukun haji, wanita ini haid. Kalau disyaratkan, kalau berpegang teguh bahwasanya harus dalam kondisi taharah, maka wanita ini harus menunggu sampai haidnya selesai. Seandainya haidnya adalah 15 hari, dia harus menunggu 15 hari. Oke, kalau memang waktunya ada. Bagaimana jika 4 hari kemudian dia harus terbang kembali ke Indonesia? Berarti dia harus kembali ke Indonesia dalam kondisi masih muhrimah, belum selesai hajinya. Kalau dia pulang, dia masih sebagai seorang yang muhrimah. Jadi setahun di rumah, nggak bisa disentuh suaminya, masih muhrimah. Sanggup? Sanggup tidak, Pak? Sudah, katakan saja nggak sanggup. Istrinya juga takut, nanti suaminya cari lagi. Hei, yang gimana? Jika ini dilanggar, berapa banyak denda yang harus ditunaikan? Bisa jual rumah. Maknanya, gambaran-gambaran semacam ini menunjukkan beratnya jika
pendapat ini dipegang. Atau dengan adanya masyaqqah al-kabirah, ini menunjukkan lemahnya pendapat yang ada. Karena Islam, ad-din yubna ala taysir. Agama Islam itu dibangun di atas kemudahan, bukan masyaqqah. Makanya ketika ada masyaqqah yang besar, al-masyaqqatu tatlibut taysir. Begitu secara kaidah fiqhiyah. Ketika ada masyaqqah, ada sesuatu yang sangat berat. Sebagai contoh saja, ketika kita dalam perjalanan pada ainus safar, secara umum ini adalah beban. Kemudian Islam datang dengan kemudahannya, itu disyariatkan dengan qasar dalam sholatnya. Bahkan disunnahkan untuk tidak melakukan sunnah rawatib. Karena Rasulullah SAW tidak pernah melakukan sunnah rawatib kalau dalam perjalanan atau sedang musafir. Jelas ini semua meringankan. Jadi din itu dibangun di atas kemudahan. Jadi kalau ada sesuatu yang sangat memberatkan, sangat menyulitkan, jika itu bagian dari sebuah pendapat dan ada pendapat yang lain, maka kecenderungan untuk pendapat yang lebih mudah itu besar. Bukan berarti kita bermudah-mudah, tapi asas din kita dibangun di atas at-taysir. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala terkait dengan masalah ini dalam ikhtiyarat fiqhiyah, beliau mengatakan bolehnya wanita yang haid untuk tawaf. Di Baitullah Al-Haram, yang berarti maknanya adalah merupakan pendapat yang berseberangan dengan pendapat yang menyatakan bahwasanya tawaf adalah syaratnya harus dengan taharah. Karena tidak mungkin difatwakan oleh beliau dengan kondisi tawaf adalah taharah adalah syarat dari at-tawaf. Tapi apa kalimat yang dipegang oleh Syekhul Islam dan para ulama yang sependapat dengan beliau, yang mengambil pendapat beliau rahimahullah taala, taharah bukan syarat sah salat. Tapi la yang bagi, tidak seyogianya bagi seorang yang hendak melakukan tawaf ke Baitullah dalam kondisi tidak suci. Tidak seyogianya. Maknanya sangat dianjurkan. Mengapa demikian? Karena di dalam pelaksanaan tawaf sendiri, pelaksanaan umrah ataupun haji, itu di dalamnya ada salat sunnah ba'da tawaf. Salat sunnah ba'da tawaf. Jadi kalimat Syekh rahimahullah taala yang menyatakan yutahhiru minal ahdaats, yang hadas itu adalah wasfun yaqumu bihil badan yamna'u minas salati wa ma yustaratu bihi at-taharah. Kalimat wa ma yustaratu bihi at-taharah itu isyarah kepada sebuah pendapat yang menyatakan bahwasanya di antaranya adalah tentang masalah at-tawaf, yang disyaratkan oleh sebagian ulama harus dalam kondisi suci orang yang hendak melakukan tawaf. Baik. Sekarang hadas. Apa saja hadas? Hadas, ada hadas kecil, ada hadas besar. Hadas kecil apa, ikhwan wa akhwat? Hadas kecil apa? Yang tidak wajibkan mandi. Contohnya BAB, BAK, ya. Dan ban, buang angin. Ya, biasanya disingkat begitu ya. Dan bagian dari nikmat yang besar. Ya. Kalau BAB disyaratkan apa? Istinja. BAK juga buang angin harus, alhamdulillah. Dan air seni najis. Kotoran najis. Angin
Tidak. Seandainya angin najis, apa yang terjadi? Kayaknya antum nggak bisa sholat terus. Ya. Ini nikmat yang besar yang turunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa angin nggak najis? Yang tidak tahu itu urusan Allah. Kalau seandainya ketika buang angin najis, apa yang terjadi? Harus ganti pakaian ketika buang angin. Bisa jadi antum taklim nggak selesai, pulang, balik lagi harus bawa salinan. Kenapa? Persiapan nanti kalau buang angin untuk salinan. Sebab apa? Kalau buang yang lainnya bisa pergi ke toilet. Kalau ini tiba-tiba muncul misalkan, sudah. Maknanya Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Ketika sesuatu sudah sangat sulit untuk dijaga, diringankan, tidak dikatakan najis. Padahal sama-sama hadas, iya kan? Sama-sama hadas. Tapi kenapa yang satu ini kok enggak najis? Itu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab untuk menjaga diri kita dari yang namanya angin sangatlah berat. Karena Islam dibangun di atas at-taysir, kemudahan. Itu hadas kecil. Hadas besar di antaranya adalah junub. Kemudian haid wan nifas bagi wanita. Ini adalah hadas besar. Sudah azan? Cepat sekali. Baik. Azan dulu, salat, baru kita lanjutkan ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.